Logis NIM 20211437771 kelas 1J, mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Di sini saya akan memaparkan materi teori-teori pendidikan klasik. Sebelum kita akan masuk ke materinya, di sini ada beberapa subtema, yaitu subtema pertama adalah pendidikan dalam perspektif empiris, yang kedua ada pendidikan dalam perspektif nafisme, kemudian yang terakhir ada pendidikan dalam perspektif konvergensi. Sebelum kita akan lanjut ke materi subtema tadi, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pendidikan klasik. Pendidikan klasik merupakan teori yang berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Isi pendidikan atau bahan pengajaran dikembangkan oleh para ahli di bidangnya dan disusun secara logis dan sistematis, misalnya teori fisika, biologi, matematika, bahasa, sejarah, dan sebagainya. Di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa pengertian dari sebuah pendidikan klasik itu ialah pendidikan yang berdasarkan filsafat yang klasik yang memandang bahwa pendidikan itu berfungsi untuk upaya pemeliharaan, mengawetkan, dan meneruskan budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, di sini kita sudah masuk ke subtemanya. Subtema pertama yaitu pendidikan dalam perspektif empiris. Tokoh utama aliran ini adalah John Locke, seorang filsuf dari Inggris. Aliran empirisme merupakan aliran yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia. Aliran ini mengatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan anak yang dibawa semenjak lahir tidak dianggap penting. Teori aliran ini mengatakan bahwa anak yang lahir ke dunia dapat diumpamakan seperti kertas putih yang kosong dan yang belum diisi atau ditulis, atau lebih dikenal dengan istilah tabula rasa atau a blank sheet of paper. Menurut aliran ini, anak-anak yang lahir ke dunia tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa, seperti kertas putih yang polos. Anak-anak dapat dibentuk sesuai dengan keinginan orang dewasa yang memberikan warna pendidikannya. Menurut pandangan empirisme atau environmentalisme, pendidikan memegang peranan penting. Pendidikan menyediakan lingkungan yang sangat ideal kepada anak-anak. Lingkungan itu akan diterapkan anak sebagai sejumlah pengalaman yang telah disesuaikan dengan tujuan pendidikan. Di sini kita tahu bahwa pendidikan dalam perspektif empiris menyatakan bahwa anak itu seperti kertas kosong putih, seperti kertas kosong yang putih, yang harus diwarnai oleh keinginan seorang dewasa atau seorang pendidik untuk mewarnai kertas putih tersebut, yang berarti kita memberikan sebuah pengalaman kepada seorang anak. Kemudian ada pendidikan dalam perspektif nativitisme. Tokoh utama aliran nativitisme adalah seorang filsuf Jerman bernama Schopenhauer. Teori aliran ini mengatakan bahwa anak-anak yang lahir ke dunia sudah memiliki pembawaan atau bakatnya yang akan berkembang menurut arahnya masing-masing. Nah, tadi kalau empirisme itu anak-anak yang baru lahir di dunia itu seperti kertas putih. Namun pada pendidikan dalam perspektif nativitisme, anak-anak sudah memiliki pembawaan atau bakatnya akan berkembang menurut arahnya masing-masing. Nah, pembawaannya tersebut ada yang baik dan ada yang buruk. Perkembangan anak tergantung dari pembawaan sejak lahir dan keberhasilan anak ditentukan oleh anak itu sendiri. Nah, kalau sebelumnya itu perspektif empiris itu ketentuannya itu dilakukan atau sesuai dengan keinginan dewasa. Namun menurut nativitisme, keinginan seorang anak atau bakat seorang anak itu dapat terjadi apabila
oleh alur anak itu sendiri, bagaimana cara dia meminimalisirkannya dan bagaimana cara dia mendapatkan sebuah bakat tersebut. Kemudian, pendidikan yang tidak sesuai dengan bakat dan pembawaan anak didik tidak akan berguna untuk perkembangan anak itu sendiri. Nafwitisme menekankan kemampuan dan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor perkembangan anak itu sendiri. Nafwitisme menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap pendidikan anak. Menurut teori ini, anak tumbuh dan berkembang tidak dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan, baik lingkungan sekitar yang ada maupun lingkungan yang direkayasa orang dewasa yang disebut sebagai pendidikan. Anak akan berkembang sesuai dengan pembawaannya, bukan oleh kekuatan-kekuatan dari luar. Di sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa pendidikan dalam perspektif nativitisme itu tergantung pada anak-anaknya sendiri, bagaimana cara dia memberikan suatu proses atau alur yang telah disediakan oleh dirinya masing-masing. Di sini anak-anak dituntut untuk belajar sendiri atau dituntut untuk mencapai sebuah kesuksesan berdasarkan bakat atau kekuatan atau kelebihan yang sudah ada pada sejak lahir. Beda dengan empirisme tadi. Kemudian ada pendidikan dalam perspektif konvergensi, di mana konvergensi ini artinya pertemuan. Pelopor aliran ini adalah William Strand, seorang ahli ilmu jiwa berkebangsaan Jerman. Teori ini mengatakan bahwa seseorang terlahir dengan pembawaan baik dan buruk. Bakat dan pembawaan yang dibawa sejak lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya lingkungannya sesuai dengan perkembangan bakat dan pembawaan tersebut. Aliran teori ini menggabungkan antara pembawaan sejak lahir dan lingkungannya yang menyebabkan anak mendapatkan pengalaman. William Strand menjelaskan pemahamannya tentang pentingnya pembawaan bakat dan lingkungan itu dengan perumpamaan dua garis yang menuju satu titik pertemuan. Teori ini dikenal sebagai dengan sebutan konvergensi atau yang biasa disebut dengan memusat ke satu titik. Sekian tadi pemaparan dari saya materi pendidikan, teori-teori pendidikan klasik. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.